Ayo buka tangannya ini. Nah tante ini ya, ini sini maju lagi. Oh, pintar. Dibuka yang lebar tangannya, buka yang lebar, buka yang kuat. Ini. Boleh ganggu, lihat di sini aja. Pakai sendok. Dulu saya pakai kaca besar ya? Oke lah. Ada ya? Kalau dulu belum kita. Belum ya kan? Belum kita. Kita masih sakti dulu matanya. Sekarang aduh nyerah sudah. Sekarang nyerah kalau sudah pakai kacamata, sudah pakai kaca pembesar, pakai ini lagi. Kalau nggak ini, kalau pencahayaannya kurang, nggak nemu. Yang kuat tuh. Buka yang lebar. Buka tuh tangannya. Satu. Satu lagi. Tangan kiri. Tangan yang kiri. Tangan kiri. Buka yang lebar juga. Tangannya buka yang kuat. Yang kuat, yang kuat. Kencangin, kencangin. Yang ini. Buka yang Oke, yang kiri mana ya? Tangan yang kiri. Nah, sini lagi. Naikin lagi tangannya. Buka yang ini, buka yang ini. Bukan yang kuat. Kencangin. Kuat lagi. Aku udah bisa. Panggil bapak. Yang kanan. Kencangin lagi. Yuk, tangan kiri dulu yuk. Ini udah selesai sentarnya. Ini dulu, duduk. Di foto dulu. Ternyata jarinya aja foto. yang selesai, yang foto belum. Yuk, mana tangan kiri? Oke. Bisa sini, bisa sini. Pegangan sendiri. Sebentar. Jadi terbalik lagi.
bahasanya untuk Putu Satya ya. Satria kok jadi Satya sih? Satria. Dia bilangnya Satya karena Iya. Belum bisa. ada. Oke, nah sebelum kita nggak usah berurutan ini, pertama dulu dari yang gambar sidik jarinya dulu ya. Yang gambar sidik jarinya ini yang di sebelah kiri ini untuk jari-jari tangan kiri, ini kanan ya. Kemudian ingat ATD triradiusnya, jadi ATD kirinya itu 49 derajat, yang ini tadi 42 derajat. 9/42. Ini gambarnya kalau diperbesar ya. Nah, lihat di sini ada pola sidik jari yang terbalik satu, yang ini, ya kan? Kaidahnya untuk ya jari tangan kiri semuanya ke arah sini, yang jari kedua ini dia berlawanan sendiri. Nah, yang Dari lain- yang mana? yang jari kedua kiri. Tunjuk aja. Tunjuk apa dari manis? Hah? Jari telunjuk kiri yang ini. Nah itu sidik jarinya terbalik. Boleh kasih keterangan ini deh. Ini afektif. Ini 100% afektif ini. 100% dia ininya kategori afektif. Tapi di sini aja yang terbalik satu. Nah, ini namanya afektif progresif dia keterangannya nanti. Kasih tambahan. Jadi ini dulu aku pertama ya. Jadi dari yang tangan kiri sama kanan ini kan kita bicara tentang kecepatan berpikir nih. Tak tambahkan nih sekarang informasinya. Nah, jadi kalau sidik jari ini diturunkan, maka kemudian oleh lab itu dia diturunkan dalam bentuk hitungan biometrik ini seperti ini, persentase ini. Mungkin perlu dilengkapi dulu kali ya, biar nggak mengganggu angka-angkanya. Ya kan? Yang ketutup yang ini. Apa itu? Ini kasih keterangan dulu. Nah, linguistiknya 8,37%. Nah, sekarang apa yang tertera di telapak tangan kiri dan tangan kanan ini pada prinsipnya sama seperti halnya fingerprint. Jadi fingerprint ini merupakan cara kerja otak di mana otak itu sendiri secara dominan dia mengatur sisi tubuh kita dari yang berlawanan kan, sisi tubuh yang berlawanan. Jadi otak kiri kita itu menggambarkan lebih banyak dia akan dominan mengatur sisi tubuh kita yang sebelah kanan dan sebaliknya. Maka dalam fingerprint ini karena ini merupakan bagian dari fisik itu juga berlaku. Apa yang tertera di jari tangan kiri menggambarkan cara kerjanya si otak kanan dan sebaliknya. Nah, kalau yang di ATD ini dia menggambarkan tentang seberapa kecepatan dari otak kanan dan otak kiri, sama juga terbalik kiri kanan, ya kan? Nah kalau kayak gini ritme berpikirnya Satria itu otak kirinya bekerja lebih cepat dibandingkan si otak kanan. Jadi perputarannya itu si otak kanan tuh dia kayak membutuhkan dulu pengamatan yang panjang, dia anaknya detail, dia perlu pengamatan lebih banyak, baru kemudian dia mengidentifikasi. Tapi mengidentifikasinya cukup cepat. Jadi kecenderungan untuk dia memahami sesuatu itu sambil jalan, lalu kemudian dia sudah langsung menamai gitu loh. Jadi dia nih anak yang cukup cepat mengerti, eksekusinya juga cepat. Jadi ada kecenderungan untuk kurang sabar.
kurang sabar, kurang teliti, itu ada potensi jadinya gitu. Gerasa gerusu ya. Nah, jadi kalau saat ini kan yang tergambar kan dia bisa pelan kayak gitu ya. Nah, padahal sebenarnya kalau dia punya potensi itu dia lebih cenderung untuk apa namanya? Ya itu tadi nggak mau nunggu. Pokoknya kalau sudah dia punya dia sudah ngerti tentang sesuatu dia akan Diam. maunya saat itu gitu. Diam. Nah, itu sudah terasa belum? Udah mulai terasa seperti itu. Nah, yang nanti yang perlu ditekankan kalau buat Satria adalah tentang kecermatan. Jadi kalau sekarang kan masih belum ya, anak umur segini ya paling kita kan kalau misalnya kita tidak tahu seperti ini, ya udah masih anak-anak kan gitu ya sering kali ya. Tapi dia punya potensi kan gitu, punya potensi untuk menjadi kurang sabar dalam berproses. Nah, sementara yang dibutuhkan oleh Satria adalah pengamatan yang lebih banyak, pemahaman yang lebih banyak, baru action. Jadi membiasakan Satria untuk kayak berdiskusi, dengerin dulu misalnya kayak gitu. Nah, kalau aku lihat sih dia sekarang sebenarnya pembentukannya udah bagus nih, artinya dia bisa menjawab dengan perlahan, yang kayak gitu-gitu itu ritmenya dipertahankan kan gitu. Artinya ketika di rumah, orang rumah, ya nenek, kakek, ya bapak, ibunya itu memberi dia kesempatan untuk bertanya, ini apa? Ya, gitu. Kasih dia, karena dia sudah memenuhi yang 49 derajat. Karena ini namanya hand index nih ya. Hand index itu kan normalnya 30 sampai 60 derajat. Nah, ada kecenderungan 40 ke bawah itu kan otomatis sangat cepat. Ininya cara berpikirnya, proses berpikirnya. Di atas 40 dia sedang sampai dengan 45 derajat. Di atas 45 derajat dia lambat. Nah, otomatis kan ini dalam hal berpikir yang terkait dengan si otak kanan itu. Sementara otak kanan tugasnya adalah menangkap kesan ya. Menangkap kesan yang pertama, menangkap gambar. Ketika dia datang pertama kali, dia cermati dulu semuanya, dia petakan dulu semuanya. Baru kemudian dia action gitu. Nah, tetapi seringkali empat duanya ini kadangkala bikin informasi yang belum lengkap tapi dia sudah action duluan. Sehingga kalau dia tidak dibiasakan dari kecil untuk cek and recheck yang kayak gitu modelnya, ayo diingat-ingat lagi, berikan dia tanggung jawab lebih untuk memperhatikan lebih banyak gitu. Jadi misalnya kalau mau pergi, kasih dia tanggung jawab, jangan kita banyak ambil alih tugasnya gitu loh. Misalnya, ayo sama-sama ya, ayo siapin, kita mau pergi ini, coba siapkan ini 1, 2, 3, 4 apa yang dibawa, yuk apa bantu siapin. Itu sebenarnya bukan karena kita kok tega sih sama anaknya, enggak, tapi kita tahu bahwa dia punya potensi untuk tidak cermat. Nah, kalau kita sudah dari awal melatih dia untuk memenuhi yang ini kan gitu, yang 49 derajat, dimana itu adalah kecermatan dia yang kita latih, dia akan terbiasa kan. Terbiasa sebelum saya pergi, saya cek dulu. Itu yang dibutuhkan sama begitu. Sehingga nanti ke depannya dia menjadi anak yang tidak hanya cepat, tetapi tepat. Ini potensinya. Kemudian polanya dia yang sekarang, aku berharap sih lingkungan di rumah cukup mendukung gitu, sehingga dia tidak perlu untuk berlomba untuk didengarkan, ya kan? Ketika dia tidak didengarkan, maka dia akan cenderung untuk maunya nabrak kan, gitu. Nah itu. Tapi kalau misalnya di rumah kita membiasakan untuk duduk, sampaikan atau dengarkan, biasakan tuh kayak gitu di rumah. Jangan kayak jangan diabaikan gitu. Karena yang dia butuhkan untuk itu. Nah, nanti harapannya kan dia menjadi anak yang lebih sabar gitu. Nah ini sudah bagus sampai dengan yang usia yang sekarang, dengan cara dia bicara yang itu tuh aku lihat udah ada dia udah ada
stimulasi, kalau aku bilang lingkungannya sudah cukup mendukung gitu loh. Hingga kitanya jangan misalnya kayak tidak sabar sama dia, ya kan? Kok nih, ayo kita malah membuat dia jadi kayak rush gitu ya, kepicu dia angkat duluan. Bisa kebayang? Ini untuk apa nih istilahnya? Ini hand index, kasih aja keterangan nggak apa. Hand index. Hand index terkait dengan kecepatan dan irama berpikir. Untuk yang kiri cenderung lambat, di atas 45 derajat itu lambat. Untuk yang ini, yang tangan kanan ini, kecenderungan berpikir otak kirinya itu cenderung lebih cepat atau masuk dalam kategori sedang. Ada dalam range 41 sampai 45 itu sedang. Nah, tetapi tidak hanya masalah sedang atau lambat, tapi kita lihat di antara kedua ini, itu kan antara kiri kanan ini, karena ada selisih cukup besar. Nah, antara 49 dan 42 ini, sehingga dia kan butuh penyelarasan supaya si otak kanan sama otak kirinya itu dia bisa selaras jalannya. Nah, kalau yang sekarang yang terjadi, otak kirinya yang lebih cepat bekerja. Lebih cepat bekerja, itu artinya kan ada kecenderungan misalnya itu tadi yang jawabannya, kenapa kok dia susah dibelokin ya? Ini otak kirinya sudah ngambil keputusan, yang ini yang saya mau gitu loh. Otak kirinya ini ya. Otak kirinya, Oh, ini. nah, ingat, Oh, cara kebalik kasih ya. tanda silang ya. Nah, iya. ini berarti dia bersilang secara fungsi ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak gitu tuh, sebenarnya ketika dia bilang tidak, walaupun dia baru tahu satu aja sudah bilang tidak, kita jangan begitukan dia, karena kita sudah tahu, ya kan? Karena kita sudah tahu kecenderungannya dia menjadi kurang sabar atau kurang mau mengeksplor atau kurang mau untuk mencari tahu lebih dalam. Padahal yang dia butuhkan kan mencari tahu lebih dalam. Iya. Nah, yang perlu kita biasakan adalah ini lo coba lihat dulu, mengajak dia, mengajarkan ke dia untuk lihat lagi lebih banyak gitu loh, supaya 49mu ini terpenuhi gitu. Itu maksudnya yang tadi itu. Sehingga kita juga jangan menyerah, misalnya ini nggak mau dia lo, terus kita berhenti. Terkadang tak iyain dah gini. Ya cepat selesai, kan gitu. Ya cepat selesai, atau kita berpikir masih kecil, ya kan? Tapi karena kita tahu sekarang ini, sini lo lihat, ini lo ada kayak gini, ini, jadi dia terbukalah pemahaman kan? Nanti cara pengambilan keputusannya dia jadi berbeda. Nah itu yang tadi Kak bilang, biasakan dia dari sekarang untuk meluaskan pandangan. Nah, meluaskan pandangannya itu. Supaya pengambilan keputusannya itu berdasarkan pengamatan yang utuh. Jangan hanya sekedar misalnya dia baru tahu satu nih, si 42 ini udah nggak sabar. Ya sudah cukup gitu jadinya. Padahal dia kalau misalnya mau bertanya atau mau tahu lebih banyak lagi, mungkin lebih sempurna lagi yang dia bisa buat. Nah itu juga kalau misalnya kita tidak membiasakan itu pun akan terjadi. Misalnya gini, dia ini Putu ini anak yang dia punya potensi besar, tapi dia membatasi dirinya atau mengurangi standarnya, padahal masih bisa dipush. Hanya karena dia tidak tahu dan tidak mau diberitahu. Jangan kita terjebak di situ. Makanya kan dari kecil nih dibiasakan untuk dia selalu mau tahu gitu loh. Saya bayangin jelasin yang gini aja kok panjangnya kayak gini. Ini angka ini aja. Karena memang kenapa saya selalu mau tambahkan ini informasi ini walaupun tidak termasuk di sini. Karena ini basic banget. Itu jangan sampai salah itu di langkah pertama, karena banyak sekali anak-anak merasa gagal di sana. Aku mengalami. Kemudian ketika kemarin kita bikin program di
sekolah Sedan-Pasar Timur. Aku ini aja tak jelasin ke guru-gurunya. Oh bener bu, waduh selama ini di sekolah tuh dia gini-gini. Jadi guru-guru di sekolah tuh TK Sedan-Pasar Timur nih aku gini loh. Kemarin tuh Pak Tono kan sempat maju caleg dulu tuh. Tuh dia kan kampanyenya kan pakai itu. Ibu. Keliling satu Sedan-Pasar Timur TK. Tapi kalau aku sih dari akunya sih aku nggak ada ambisi ininya, aku malah justru kesempatan tak pakai penelitian kan istilahnya untuk anak-anak kita jadi punya sampel kan. Jadi kayak gitu. Guru-guru tuh kadang salah memperlakukan ini. Mereka nggak tahu data ini. Berarti dia harus sertifikat untuk besok. Untuk dia proses pembelajaran lebih cepat. Nah, Putu ini dia kalau misalnya dia terlatih nih untuk dia tadi tuh dia ajakin berdiskusi terus kitanya nggak males menjelaskan, pinter dia, luas pandangannya, sehingga pada saat dia ngambil keputusan, membuat pilihan, menjawab kayak gitu tuh nggak asal tuh loh. Nah kadangkala kayak gini nih, ini bisa memicu ketidakpercayaan diri karena dia itu dia tahu tapi dia nggak bisa menamai gitu, cuma terbatas itu loh yang dia tahu tuh loh. Padahal dia sebenarnya pengen tahu lebih banyak, tapi karena misalnya katakan kita tidak memberikan waktu untuk menemani dia jalan, menjawab pertanyaan-pertanyaan dia jadi membatasi dirinya. Nah, jadi tolong dibantu kan gitu, tolong bantu dia. Jadi kalau ada pertanyaannya dia yang berulang-ulang itu dia masuk kemana ya? Nah, ini ya. Dia sedang ingin memenuhi inputnya ini. Iya, ini output. Oh ini input. Gitu. Iya, outputnya dia cepet. Outputnya cepet, inputnya lambat. Oh, nah kita harus bantu dia kasih input banyak. Maka kalau misalnya dia bertanya banyak, tunjukin dia nanti. Dia akan ketika dia sudah tahu banyak, dia sudah mulai ahli untuk merangkai, sudah mulai ahli dia menalar. Udah kan, kita capeknya di awal, gitu loh. Itu yang terjadi sama saya sama anak saya tuh kayak gitu. Capeknya di awal aja untuk kasih dia fondasi gitu istilahnya. Selanjutnya dia setelah dia tahu dia terlatih, dia akan cari tahu bagaimana caranya saya cari tahu gitu. Terus jangan sampai dia minder bertanya sama siapapun. Nah, kita harus persiapkan dia karena kalau misalnya kayak sekarang dia merasa aman karena dengan orang tuanya, dengan kakek nenek kan gitu. Begitu dia di luar, kalau kita tidak menghantarkan misalnya memberikan pemahaman ke dia bahwa it is okay gitu ya untuk bertanya pada orang-orang di luar, orang-orang rumah gitu ya, harus didorong, dibantu. Ajak dia diantarin, jadinya tuh nggak berani takut kayak gitu, jangan kayak gitu. Nah ditambah lagi termasuk takut sama anjing. Takut sama anjing. Ya dia takut sekali sama anjing. Pernah kejadian dia enggak pakai dengar suara bongkongannya. kasih pengertian, tunjukin berbagai jenis anjing, suaranya itu kan macam-macam. Ada yang kecil, ada yang keras suaranya. Kasih tahu pengertiannya nih, kalau anjing itu dia suaranya tuh besar karena apa? Bu, ada lihat dia pun dia nggak dengar suaranya, dia lihat aja dia menjauh. Ibu. Tapi ada juga beberapa anak yang dia memang kayak semacam traumatik dengan suara yang keras. Apa itu? Nah, coba dicermati. Baik. Kadang-kala dia trauma dengan suara keras, tapi dia mengimajinasikan itu dengan suara tertentu. Sudah laut. Misalnya, tapi itu kadang-kala ya. Ini aneh tapi nyata nih. Jadi dia traumanya adalah kejadian di kehidupan sebelumnya. Dia mengalami, dia dulunya itu sebagai ya, pejuang dalam kehidupan sebelumnya. Terjadi ledakan, perang nih dia jatuh. Nah begitu ini dia mendengar suara keras itu dia trauma di kehidupannya sekarang. Nah yang kenyataan lainnya lagi, pernah ada satu klien di sini, anak itu dia terlambat bicara. Terus umur 19 tahun baru ketemu sama aku. Fingerprint nih, ke fingerprint.
Nah, anak ini sudah mulai tak ajak ini apa namanya, tak ajak dengan flashback gitu, age regression, jadi istilahnya mundur ke kehidupan lampau. Itu dia juga kayak gitu. Jadi dia melihat dirinya dulu pernah hidup itu di Inggris. Dia tuh seorang pembicara, dia sedang bicara di depan podium dan tiba-tiba ada serangan, tembakan dengan suara ledakan yang keras. Nah, itu membuat dia ketika ada orang menegur, gitu ya, simple kan, sepele banget kan, menegur dengan suara agak keras, dia langsung trauma. Tapi traumanya ternyata lebih dalam lagi setelah itu. Dia ada pengalaman di masa lalu yang ketika dia mendengar ledakan dan dia lari, gitu. Dia kayak ketakutan, sangat ketakutan. Nah itu setiap kali dia mendengar ada orang membentak, langsung trauma. Karena efeknya sama dia serupa atau setara dengan ledakan itu. Nah kalau misalnya kayak Putu ini tadi sama, suara anjing itu buat kita orang yang tidak punya latar belakang tentang trauma itu, buat kita itu hal yang biasa. Tapi buat dia suara anjing itu diasosiasikan sama dia dengan hal yang lain. Jadi yang membuat dia trauma itu, maka kita perlu netralisir dengan cara nih. Anjing kecil kan ada anjing yang kompong atau apa, suaranya cuma gitu doang. Ini anjingnya segini, suaranya tinggi deh. Kalau yang ini dia ini yang besar, jadi suaranya yang dimunculkan itu besar jadinya. Coba adek suruh nyoba, dia suruh teriak. Coba suaranya adiknya, terus suaranya dia, terus suaranya ayahnya, suara ibunya, suara kakeknya. Nah kalau suara itu dikenalkan. Jadi supaya dia kemudian mendefinisikan, itu suara itu tidak selalu yang artinya sambil terus kita gali kenapa dia takut. Gitu. Jadi yang diperlukan sama dia adalah penjelasan. Nah, kenapa begitu? Karena yang ini sidik jarinya yang terbalik ini kebetulan ada di area jari spasial. Spasial ini ada di area bakat dia paling tinggi kan? Nah, spasial itu kan daya imajinasi, kreativitas. Daya imajinasinya dia tuh tinggi. Jadi bisa saja ketika mendengar itu dia bisa kemana-mana tuh. Ceritanya dalam pikirannya dia tuh bisa macam-macam. Oke, sampai di situ dulu. Prinsipnya berikan dia input yang cukup supaya pengambilan keputusannya tepat. Jadi sebelum dia mengatakan anjing itu menakutkan, kan gitu istilahnya. Sebelum dia menjustifikasi semua anjing menakutkan, kita harus cari tahu anjing yang mana nih yang pernah bikin dia takut. Ya kan? Tuh, anjing yang mana? Apakah karena wajahnya? Kan anjing itu kadang-kadang kan karena ini ya kan ada yang panjang, ada yang ini ya kan, mungkin dia membayangkan sesuatu apa, ya kan? Terus akhirnya setiap kali itu dia yang terbayang itu bisa juga. Tuh, jadi kok yang adiknya dengerin banget, serius sekali. Iya, namanya Kade apa Made? Kade. Serius sekali dengerinnya. Iya. Tuh, ya, jadi apa prinsipnya itu? Makan sama ikannya. Nah, Kalau ikannya misalnya dimakan kayak sama gini, burung. apa? Ikannya Dia nanya dimakan gitu. sama burungnya. Iya. Jangan Tadi ya. dan kesel. Kalau ini ditangkap sama Mendingan ya memang itu nelayan. tantangannya untuk anak-anak yang Iya. seperti Ini ini ya namanya kita nelayan. memberikan dia referensi sebagai input gitu. Kalau misalnya katakan dia, aduh apa lagi ya, udah gunakanlah gadget dengan benar, Ibu, ditemenin, ibu, ditunjukin, kan gitu. Jadi anak itu jangan disalahin ketika anak dengan gadget lalu anaknya tenggelam dengan gadget, yang salah yang di awal kan. Pada saat kita mulai membiarkannya. ibu. Tapi kalau misalnya kita dari awal, ayo ditemenin. giginya Oke, tajam. sekarang boleh main gadget, tapi ditemenin. Kalau nggak ditemenin nggak boleh. Ibu, Buat aturan kayak gitu. ibu. Sehingga dia tahu, oh ya, ayo temenin. Jadi Ada jangan siapa karena kita kan? capek, ya udah. Terus Ini, kita Udah loh. ini, terbebas. Habis itu kita salahin gadgetnya. ibu. Ya. Kita
Tuh. Pindah Nah, habis. Ini. nah, kalau misalnya dia ada kecenderungan Ini. terus maunya ini, ciptakan jamnya. Ini. Maksudnya? Ubur-ubur. Jam belajar. Kita. Berarti di jam belajar itu orang tua harus in charge di situ. Harus standby sampai jam berapa. Kan gitu. Hari ini kita belajar sampai jam segini. Setelah itu udah besok lagi. Ibu. Ibu. Itu caranya. Jadinya kita tuh tidak merasa kayak terintimidasi ya dengan anak ya. Akhirnya kita nyalain anak ganggu gitu kan. Tapi kalau misalnya kita kemudian atur dengan cara kayak gitu, anak juga jadi tahu. Oh, saya mau nunggu-nunggu jam yang ini soalnya saya bisa tanya-tanya. Alangkah indahnya kalau bisa kayak gitu. Jadi kayak anak tuh nunggu jam belajar, coba bayangin. Jadi hal yang menyenangkan karena di momen itu tuh dia merasa oh, aku ditemenin. Bu. Ayo kita baca buku dinosaurus. Oke. Ibu. Ibu. Seneng gitu kalau ada anak yang mau kayak gitu. Ibu. Ibu. Ini. Dinosaurus. Ini. Sama dinosaurus juga Ya, Ini. tuh, kalau sampai di situ dulu. Kategorikan sebagai pembelajar yang afektif. Ya. Pembelajar yang afektif itu adalah yang memotivasi belajarnya, dia baru akan tertarik apabila ada proses yang menyenangkan. Jadi otomatis di sini dari mana nih afektif? Afektifnya itu kalau untuk motivasi ini memang diambil dari jempol kanan ya. Tapi harus saya katakan bahwa ini 100% dia afektif. Jadi seluruh bakatnya disikapi dengan cara afektif Ini ini. foto. Jadi 100% pembelajaran utuh kan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi cocok. Terus pemilihan sekolah Kami. sudah cocok. Tapi sekolah yang bisa menampung atau memahami bagaimana anak-anak happy belajar. Nah, oke, berarti ting satu kan gitu. Sebagai orang tua kasih checklist. Ketawa. Nah, jadi sangat penting. Lalu kemudian yang kedua, di sini yang terkait dengan sidik jari yang terbalik ini ya. Ini ada di area daya imajinasi kreatif, di mana ketika memiliki pola sidik jari yang terbalik, maka proses berpikirnya juga pasti terbalik. Kalau proses berpikirnya terbalik, otomatis dia akan menjadi jauh lebih kritis dibandingkan anak yang biasa. Ibu. Makanya ya kayak gini. Ketika kita menjawab sekenanya, tidak puas dia. Apa ini? Itu tantangannya. Itu tantangannya. Sehingga kalau misalnya, aduh ini ada cari sendiri. Misalnya nanti kayak gitu, Ibu. anak Apa kecewa. ini? Dinosaurus. Ini. Kira dia belajar. Apa itu? Atau dia akan bertanya di luar yang kita sebenarnya tidak tahu. Lebih parah. Iya. Ada ketidakpuasan. Mendingan, ide yang ini nih bapak sama ibu belum tahu. Habis ini kita cari tahu ya. Nah kayak gitu tuh dia kayak merasa, wow gitu. Ada dukungan kan gitu. Terus kayak punya partner ya kan dia kan. Nah 100% pembelajar yang afektif itu yang dibutuhkan adalah orang tua, guru, Ibu. teman Ibu. itu sebagai mentor. Orang tua diharapkan sama putu sebagai teman yang fun. Nah, teman yang fun yang bisa diajak main, yang bisa kayak gitu. Merekam kan? Nomor kan? Jadi, jadi kalau misalnya kita untuk anak yang 100% pembelajar afektif ini pakai mood dia moody. Nah maka apakah anak yang moody itu kemudian tidak punya potensi untuk menjadi konsisten? Bisa, walaupun dia 100% tidak konsisten. Kecenderungannya begitu karena ya itu tadi ngikutin mood, lagi senang atau enggak ya udah tergantung itu. Tapi kita bisa membantu dia menjadi konsisten dengan cara menyiapkannya lebih awal. Jadi kalau misalnya besok nih kita mau apa, jadi itu siapkan dari sekarang. Terus sudah kita kasih ini ya penjelasan, maksudnya apa yang akan terjadi gitu besok. Jadi bisa ya nanti, jadi kayak udah ditata dulu dia, gitu. Sehingga nanti dia sudah tahu kan apa yang harus dilakukan. Nah,
supaya kemudian kalau misalnya sesuatu yang mendadak yang dia belum paham ini tadi, jangan sampai itu kemudian mengganggu mood jika sesuatu itu dilakukan dengan tiba-tiba. Ya walaupun tidak semua hal bisa terencana ya. Kadang-kala ada hal yang mendadak memang harus dilakukan perubahan. Pada saat seperti itu berikan juga dia Adiknya minta minta maaf. Itu wajib. Kalau misalnya kita jangan jadi orang tua sombong sama anak, ya artinya merasa kita lebih tua, udah tahu apa sih anak-anak, jangan pernah kayak gitu. Fatma itu pernah sama buayanya. sama saya waktu SD masih. Bu, Jangan mentang-mentang jadi orang tua dia. Katin. Ini Langsung iya benar. bukan. Kita jangan merasa kita punya otoritas, kita orang dewasa, kita punya power atas mereka. Jangan. Respect kita harus berikan dari sejak awal. Bu, Respect dengan keinginannya. Keinginan bukan kemudian semua diiyain, ada enggak. kakinya. Tapi bagaimana kita dengerin apa yang menjadi keinginannya, baru kita Ada arahkan. kakinya. Kakinya. Gitu. Bukan kakinya. Kalau misalnya kata udah nih anak kecil atau apa, udah nih sini aja. Bu, Ya, ada tulangnya. iya ada tuh. Badannya aja dia yang kecil, Bu, bu, ibu. ya kan? Tapi di dalamnya Telur. bisa lebih tua dari kita. Jiwanya itu bisa lebih tua dari orang tuanya. Tuh. Jadi kita harus tetap menghargai dia. Nah, apa untungnya ketika kita belajar untuk menghargai pilihan-pilihan anak gitu ya dari kecil? Nanti itu akan bermanfaat ketika dia sudah mulai harus mengambil keputusan sendiri. Ketika kita membiasakan untuk menghargai pilihannya, dia tidak takut untuk mengambil pilihan-pilihan berikutnya. Banyaknya dia so. Jadi anak yang lebih mantap, gitu. Mantap mengambil pilihan, Satu, yakin dua, dengan tiga, keputusannya. Jadi empat, misalnya kayak gini, lima, adek sukanya maam apa? Aku maam ini. Gitu. delapan, sembilan. Ya ini aja ya. Kan kadang-kadang kita kasih pilihan yang lain gitu. Kenapa kamu ini? Ini loh lebih enak ini. Akhirnya dia ya udahlah terserah. Nah, terserah yang pertama akan disusul dengan terserah yang berikutnya dan berikutnya. Akhirnya dia terbiasa untuk tidak Lumba-lumba. mengambil. Terus habis itu kita marah. Kaki. Selalu jawabannya terserah. Nah, kayak gitu. Karena ya karena Apa ini? kebiasaan itu. Nah, ini afektif ini Bu, satu sisi ya tadi kurang konsisten, tapi sudah tak kasih tahu caranya, ya kan? Untuk tolong Bu, persiapkan. ini saus. Lalu kemudian Ini saus. pahami Makan perasaannya, rumput. karena Ya. apa moodnya dia yang ini yang swingnya lumayan, Iya. juga karena perasaannya yang sensitif. Jadi dia tuh Ibu. cepet banget sebenarnya, cepet kasihan, Ibu. gitu ya. Ibu. Cepet banget dibujuk sebenarnya. Ini. Ibu. Karena kalau misalnya pada saat dia sedih juga akan kelihatan. Jadi kalau misalnya pada saat dia sedang sedih atau mengeluh atau marah, gitu, pahami dia, Ini jangan saus diketawain. dimakan sama dunia sausnya. Jangan ditawain, kasih dia ruangnya. Di gigi. Di sana ada dulu dia. Nanti Giginya kalau tajam. ketemuan, baru kita lanjutin ya. Nah, ini. Itu caranya. Kalau misalnya katakan dia dikasih tahu dan kemudian Ibu. dia nggak terima, Ibu. lalu kemudian dia ngambek, jangan kita menyerah. Jangan menyerah dengan, aduh, ya Ibu, sudah, nggak bakal Ibu. ini. Nggak. Ibu. Walaupun dia ngambek, tapi dia diem dan Ibu. mendengarkan. Ibu. Kan begitu dia tenang, baru Ibu. dirangkul, Dunia jelasin sausnya dimakan ayam goreng. caranya mengelola ini anak yang Ibu. Ibu. Bu. Oke. Bu. Cuman memang Ada harus siap bola. dengan sidik jari yang terbalik ini. Dia akan Yeay. cenderung berpikir lebih kritis. Bola. Sehingga jangan kita memarahi ketika dia komplain ya. Kenapa kayak gini? Kan harusnya ini. Jadi akan selalu dia punya pandangan-pandangan yang berbeda. Satu apa sih? Nah, kalau kita tidak menghargai pandangan-pandangan berbedanya ini, dia lama-lama akan merasa kesulitan untuk mengkomunikasikannya. Jadi itu tadi kita mesti hargai itu keunikannya. Kalau sekarang dia belum nih, nanti ya coba aja lihat contoh misalnya dia senang dengan barang, dengan desain barang. Tidak semua orang suka yang spesifik kayak gitu. Tentunya dia melihat ada sesuatu nilai tertentu gitu.
Ibu, Itu ada detail-detail Dan tertentu. gunakan Nah, dan kostum. memang itu arahnya kan di bidang seni. ini hantu. Ya, Nah, kalau kayak gitu kita harus jelasin. Hantu itu sesuatu yang tidak jelas. Ya kan? Itu tuh harus diiniin apa hantu itu kalau misalnya sesuatu yang tidak kita ketahui dalam pikiran kita katakan hantu, maka dia menghantui kan jadi karena tidak jelas. Bu. Kita kasih ini kasih bentuknya macam-macam ya kan, kalau ya tidak hanya ada di Indonesia ya kayak gitu-gitu dia. Nah itu kita bisa kasih penjelasan, oh ya ini gambaran untuk tentang sesuatu untuk menakut-nakuti, tapi ada nggak takut kan? Nah itu kita ininya harus dibalik sudut pandangnya itu. Yang mana gitu adiknya. Aku pernah ini ya kalau dengan kasusnya kayak Fatma ini kan dia Jangan sedorong ya. anaknya, jadi kan Ada bisa yang melihat. lihat-lihat tadi. Jadi aku harus apa adanya sama dia. Jadi apa yang dia lihat itu bukan suatu hal yang tidak ada. Itu ada, saya bilang. Itu ada, tetapi aku lebih memilih untuk meminta dia merespon dengan tepat. Maksudnya. Ya, kalau misalnya dia melihat, aku nggak bilang untuk dia lari atau untuk dia takut. Makanya anaknya kan dia santai ketika dia ketemu. Karena aku bilang udah dari ini tuh, oh ada kayak gini, oh yang harus kita lakukan itu yang seperti itu tuh harusnya bagaimana sikapnya kita. Doa misalnya, doa lalu kemudian apa yang harus dilakukan dalam doa itu. Nah, itu yang tak bekali ke dia gitu. Jadi akhirnya dia nggak takut, bahkan kemudian dia sadar berkomunikasi dan dia tahu dia punya otoritas lebih. Jadi istilahnya kalau misalnya ini aku nggak mau gitu, nggak mau, udah nggak, jadi dia bisa apa? Bukunya. Nah itu safe jadinya punya, dia pergi kemanapun. Nah, tapi yang paling penting adalah bagaimana ketika di awal kita menjelaskan tentang konsep itu, karena memang itu ada. Itu ada. Jadi kalau misalnya katakan kita bilang, wah enggak, dia lihat, ya kan? Bu, aku mau minum Mendingan kalau misalnya mainan. kayak gitu kita langsung, oh ada sih deh kalau di kalau Hindu misalnya, ada sih deh. Ada seperti ini, ada ini, tapi ini doanya, gitu loh. Ini doanya pada saat kamu tak sendiri, kamu itu yang Nasi. kita punya Tuhan. Yang bentar taruhnya. Yang rapi taruh yang rapi. Oke, sampai di sana dulu. Kamu ngerti? Lalu dari yang hasil yang ini dipecah menjadi 8 kecerdasan. Ini intrapersonal nih kayaknya. Ini intrapersonal. Dikasih penjelasan ya, walaupun nanti aku kirimnya PDF. Intrapersonal dan interpersonalnya. Nah dari bakatnya ini, nah, boleh dikasih Bu, apa 10 itu? sampai dengan 12% itu bakat yang optimal. Itu mau kencing ya? Yang Bu, itu intrapersonal. bunga. Taruh aja catatan sini. Apa namanya, bakat yang optimal itu ada di angka 10 sampai 12%. Pertahankan. Penjelasan Bakat yang optimal. Kamu mandi? Tanya bapaknya. Bapak. Sini Bapak. Untuk mau kencing. iya, sini ke kanan. Kamu mandi? Iya. Berani sendiri. Iya. Terus ke kanan. Ini. Adik. Adik jamu sini adik. Apa deh? Dia begitu. Adiknya lebih Apa? pemberani. Dekwin. Ya, Dekwin. Dekwin. Iya. Apa? Ba. Gitu. Ba. Udah selesai. Cepat sekali. Beneran tadi itu?
Iya. Oke. Boleh tangan yang kali. Nah, kan jika 10 sampai dengan 12% bakat yang optimal. Nah, sekarang di antara bakat-bakatnya Ini dia modelnya itu ini. apa saja yang optimal? Jangan dibawa pulang ya. Nah, ini kita lihat dari grafik yang ini kita bagi ini Teman-teman punya middle-nya. itu. Nah, ini berarti sudah ada di atasnya nih. Paling tinggi ada di area spasial 11,95. Spasial ini adalah imajinasi Ibunya kreatif, daya imajinasi kreativitas. itu taruh ini tuh. Oh, Ya. ini. Imajinasi. Taruh Dan kreativitas. Kreatif. taruh sini. Nah, udah tadi. Jadi kecenderungannya memang sangat kreatif dia dalam hal ini. Ya. Ditambah lagi dengan kreatif ya, dengan sidik jari yang terbalik. Berarti ada kecenderungan dia memiliki imajinasi yang tidak Yang umum. taruh yang kayak tadi itu. Nah, jadi dia pengen mengembangkan berbagai hal yang misalnya yang mungkin di Kurang luar sama ibunya nanti. ininya kita ya. Nah, Nggak dikasih di minyak. luar apa yang umum gitu sehingga Yang baik. mungkin dia punya minat yang unik gitu. Salah benar. Jadi seni-seni yang unik yang tidak biasa, misalnya teman-teman biasanya menggambar ya gunung dan pemandangan misalnya gitu. Nah dia bisa hal yang di luar itu gitu loh, yang dia tertarik untuk lihat pemilihan warna, mungkin pada saat dia goresan-goresan yang mungkin berbeda. Gitu. Kalau misalnya masih kecil ya kita akan melihatnya dari itu ya, dari menggambar, kemudian coba berikan juga dia untuk kayak menari misalnya, menggamel itu, atau mungkin wayang dalang gitu, storytelling. Daya imajinasinya kan dia suka sekali kayak tadi kan jelasin gitu. Nah seperti ini nih pancing dia dengan banyak mendongeng, jangan bosan-bosan mendongeng. Nah nanti dia akan mengembangkan imajinasinya itu dengan mengembangkan cerita. Pengen tahu boleh, tapi hati-hati ya karena ini kaca. Iya. Bisa? Kalau jatuh, pecah. Bisa? Hati-hati ya. Oke. Kan cuma ingin tahu aja ya. Nah, besar tangannya itu jadinya kan? Iya kan? Iya. Namanya kaca pembesar. Kacanya pembahasan. Itu tangannya bapak. Coba lihat dari bapaknya, mukanya bapak. Mukanya bapak. Mukanya bapak. Gede jadinya kan? Iya, gede jadinya. Iya. Coba adek gede jadinya. Jadi yang paling Wih, dominan gede adalah di jadinya. area spasial ini, tetapi 11,95 kan tidak lebih dari 12%, jadi masih kategori aman. Nah, kemudian bakat yang lain yang menonjol adalah yang kedua nih, areanya logika. Tidak lebih dari 12% kategorinya aman maksudnya? Kalau di atas 12% ya kita harus hati-hati juga karena terlalu unik. Kalau terlalu unik, terlalu spesialis dia. Kalau kita salah mengarahkan, masalah malahan gitu. Karena terlalu unik. Ya, ini dia masih di batas yang aman di angka 11,9. Nah, bakat yang berikutnya itu ada di area logika. Logika itu matematika juga di dalamnya. Kemampuan menalar. Hidungnya adek. Dia tidak hanya mengembangkan, tetapi dia juga punya inisiatif yang cukup kuat. Kalau dia punya keinginan, dia akan berusaha untuk mewujudkan. Kemudian logika matematikanya juga membuat kita itu nggak bisa bohong sama dia. Dia akan tahu, dia akan bisa bedain. Karena yang dia ini kayaknya saya cuma dibujuk-bujuk aja ini gitu, dia ngerti. Jadi lebih baik untuk anak dengan tipe seperti ini dari awal yang kita tekankan adalah tentang kejujuran dan keterbukaan gitu. Karena penting ya buat dia ketika kita tidak membiasakan itu. R2 ini punya semua ini punya pedang mata dua ya kan. Kalau salah kita memperlakukan tentunya akan jadi buruk. Nah sekarang dengan R2 yang dia lumayan tinggi, otomatis karena dia punya keinginan juga tinggi, jika kita tidak membiasakan untuk terbuka dan jujur, yang terjadi apa?
manipulasi supaya keinginannya tercapai. Jangan sampai kan? Gimana aja caranya biar bisa jadi? Mulailah dia. Apalagi ditambah imajinasi kreatif. Tahu deh caranya banyak. Tricky. Bagus. Betul. Karena dia besar dia tidak sadar kalau dekat kan. Hati-hati nanti baca nanti bisa pecah kalau jatuh. Betul. Iya. Itu pentingnya. Jadi menghargai tadi itu sehingga dia tidak perlu usaha untuk membenarkan dirinya. Ketika kita sudah terbiasa tadi itu dengerin dia, ya kan, kemudian it's okay. Misalnya kalau misalnya mau ngomong apa-apa tuh kita tidak dengan tipe yang pangkas dulu itu sebelum dia selesai dan kita pahami apa keinginannya. Sehingga dia tidak cari jalan lain. Kalau sudah terjadi dan biasa saya pikir kuat dia di karakter yang itu, jujuran itu dia. Jadi maksudnya itu anak-anaknya rata-rata pemikirannya tuh cara nyampeinnya tuh polos itu begininya. Jadi berharap sih kalau pendekatannya tepat gitu. Udah ya, tante taruh di sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Kasih Bu. Kasih Bu. Jadi hati-hatinya di sana. Tapi kalau kita benar mengarahkannya, maka dia juga jadi anak yang dia tahu kira-kira. Saya jujur sampaikan, tidak takut dia menyampaikan pendapat, sehingga akhirnya dia fokus kepada kebenarannya. Buku bumi. Ibu. Itu R2 sama R2 Itu bulat itu ya. ada tempatnya kan di jari telunjuk tuh di area berpikir. Itu membaca. Jadi cara berpikirnya memang sangat inovatif, unik, ditambah dengan logika matematika yang kuat. Artinya ketika dia gunakan itu untuk merancang sesuatu, menganalisa sesuatu, dia juga kuat. Nah, di mana nih bisa kita terapkan, ya kan? Bisa diterapkan dong dalam analisa bisnis. Dia punya pengembangan dan bagaimana dia harus mempersiapkan itu, perencanaan itu. Pasti dia bagus di sana. Itu kenapa jangan sampai dia belajar dengan rasa takut. Bu. Kalau sudah afektifnya kena, dia takut belajar, akhirnya pertimbangan dia yang di sini jadi nggak jernih. Bisa itu yang lain. Kan lain ya, kalau pengambilan keputusan didasarkan rasa takut atau kekhawatiran, tentunya dia akan menciptakan sesuatu yang jalur yang ini toh, yang selalu cari jalan aman gitu aja. Padahal dia sebenarnya anak yang bisa dia out of the box. Jadi yang dilatih biasakan untuk apa namanya? Jujur, Jujur ya. jujur, terbuka, hargai dan dengarkan pendapatnya, pilihan-pilihannya ya, pendapat dan pilihan-pilihannya. Dorong untuk pemikiran-pemikiran yang kreatif. Ibu. Jadi jangan Ibu. dianggap Ada ikan? karena nyeleneh gitu ya, nyeleneh terus kita biar nggak repot kita stop, jangan. Karena kita sudah tahu pola pikirnya terbalik. Maka ketika dia punya pemikiran yang unik, coba apa yang kamu ada dalam bayanganmu sebenarnya, kan gitu. Apa yang bisa dibantu kan gitu kan. Yang ini. Karena mungkin dia karena saking ingin tahunya mungkin dia bongkar pasang Benar. gitu. Nah yang paling penting adalah kita temenin dia. Apa sih sebenarnya ada mau bikin apa? Ini. Begini loh, aku tuh nggak tahu. Nah nanti kan dia jadinya bisa kita bantu untuk bisa cari solusi. Apa semua anak-anak itu kalau dikasih mainan dibongkar. Coba aja dibandingin, ada anak yang dia bermain
Ya sudah, memang dibongkar, tetapi motivasi membongkarnya itu beda. Tidak mau. Memang sebagian besar anak-anak karena rasa ingin tahu yang besar. Nah, tetapi coba lihat untuk anak-anak yang dia punya pemikiran kreatif, dia bisa menjadikan itu sesuatu yang lain. Tidak hanya sekedar mengembalikan ke bentuk semula, tapi bisa saja dia kemudian meng-create Contoh sesuatu yang misalkan lain. ini, dia ketemu dua barang misalkan ini sama penggaris, dia bisa mengcreate misalkan ini pesawat, dia tinggal ngasih menaruh ini seperti ini aja, dan kayak gitu. Ih, langsung imajinasinya langsung seperti Pesawat remote misalkan, dia ketemu remote, ketemu benda lain satu, ditaruh sini, udah bisa. Di mana? Saya pikir kan setiap anak sama. Ini daya imajinasinya seperti itu anak-anak. sekarang kan punya anak dua nih. Iya. Coba aja lihat Pasti beda. pengamatannya. Adiknya jadiin itu apa, kakaknya jadiin itu apa. Itu loh. Terbalik ya. Heeh. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita bisa pancing lagi dia. Ini loh dek, bikinnya kayak begini. Kasih dia ide. Ibu. Itu caranya membantu dia. Oh iya ya, saya kayak gitu. Mungkin dia hanya sekedar tahu, hanya menggabungkan. Dia tidak tahu bagaimana untuk benar-benar itu oleh itu disatukan, kan gitu. Itu aja nih. Tapi dia sudah ada nih, sudah ada bibit idenya kan gitu. Yang jelas sih supaya dia tidak takut aja untuk membayangkan sesuatu yang unik-unik gitu loh. Sama ini, coba kalau anak-anak yang dengan pikiran terbalik ya, kalau dia punya masalah itu cepat dia cari solusi. Oh gini, cepat dia cari solusi. Nah kalau kayak gitu bisa misalnya, ini gimana ya? Libatkan, itu juga bisa loh jadi salah satu. Satu itu memberikan kayak penghargaan ya buat dia. Kok aku diajak ini, ya, jadi kayak merasa, oh aku partner nih, setara nih gitu. Memang kayak gitu dari sama dia nih harus teman gitu loh, istilahnya sering dirangkul karena orang-orang yang afektif itu yang dibutuhkan tuh termasuk. Nah sehingga kalau dalam hal intrapersonal dia kuat, artinya tidak hanya dia punya keinginan karena tadi R2-nya yang tinggi, dia punya pemikiran yang inovasinya bagus, ditambah lagi dia berani mewujudkan. Artinya anak ini punya daya juang yang baik, gigih dia, cuman ini hatinya kecil. Ibu, bukannya ini? Jadi kalau misalnya kita keras, katakan bentar, kayak gitu. Langsung nanti yang nangis. Iya. Padahal sebenarnya dia punya bakat untuk dipercaya, gitu. Dia anak yang kalau dikasih tanggung jawab maju. Bukan? Kayak kemarin kan tas saya ketinggalan. Besok keluar ingetin ibu tasnya, tadi inget dia masih tahu. Sering-sering pendekatannya. Nah, kasih catatan ini, libatkan dengan intrapersonal yang tinggi. Banyak libatkan dia dengan tugas-tugas dipercaya dengan tugas-tugas yang ini ya, melatih komitmen. Apa tadi Libatkan pada tugas-tugas yang akan mengajarkan komitmen, tanggung jawab, kemandirian. Dia sangat berbakat kok. Jadi jangan nanti bilang karena dia anak pertama. Enggak. Banyak yang bilang gitu ya. Bukan karena anak pertama. Anak pertama itu tidak selalu kayak gitu. Ada anak pertama yang lebih takut daripada adiknya kan gitu. Nah kalau kayak gini ini karena dia berbakat. Ibu bisa. Gitu. Dia berbakat dan punya keinginan yang kuat. Nah, bakat yang lainnya itu ada di naturalis. Naturalisnya 10,16 lumayan. Naturalisnya ada kemampuan adaptasi. Artinya
Dia kan juga anak yang tidak pantang menyerah, yang anak yang pantang menyerah gitu kan. Nggak gampang dia untuk misalnya kayak ada hal baru itu dia pengen tahu. Nah, tapi karena 100% afektif tadi, yang dia perlukan adalah ditemenin di awal. Cuma di awal doang. Sampai di usia tertentu, kan gitu, sampai dia siap. Ketika dia punya pengalaman bahwa oh ternyata itu oke, aman-aman saja. Dan ketika dia fondasinya sudah kuat, udah kita enak. Makanya tak bilang tadi, untuk anak-anak afektif itu capeknya di awal. Jangan takut-takutin. Kalau yang kayak gitu aja ininya. Kalau sudah terbentuk kayak gitu, udah dia jadi anak yang dia sensitif tapi tidak penakut, kan gitu yang penting. Kalau sensitifnya ya jelas nggak bisa kita hilangin, itu sudah stylenya kan. Ya, anaknya perasa gitu. Dia punya empati yang cenderung lebih besar. Tapi kan bukan berarti dia penakut. Bukan berarti dia tidak komit gitu. Kalau misalnya di sini dia punya bakat untuk itu kan gitu. Tapi hanya itu tadi. Kalau begitu dia lagi sensitifnya kena, bisa dia tinggal pekerjaan, tetapi bukan berarti dia tidak bertanggung jawab. Dia hanya butuh waktu jeda untuk dia menenangkan atau berdamai dengan dirinya sendiri. Ketika dia sudah tenang, dia maju lagi. Makanya kita jangan, misalnya dia sudah merasa salah, kita pojokin lagi, tambah lagi dia nanti ciut. Mendingan udah istirahat dan dulu, kasih aja kayak gitu. Kalau misalnya dia sudah mulai kayak ini ya, emosional gitu, istirahat. Kalau udah tenang, baru ajak bicara. Nah itu nanti kalau dia sudah agak besar, ya udah agak besar itu cara mengatasinya kayak gitu. Nah, kemudian bisa dengan cara duduk temenin dia. Kalau saya tuh pakai ini kadang-kala takdirin, kalau misalnya jeda pernah kok kejadian misalnya saya marah, kalau kemudian dianya juga marah, akhirnya kami sama-sama ini jeda. Tapi habis itu aku inisiatif ini. Aku juga mau minum air. Bukan berarti salah, tapi minta maaf karena sampai terjadi kita berantem atau kita jadi ngomongnya sama-sama keras gitu. Minta maaf sampai kayak gitu kok, sampai menyakiti dia. Tapi maksudku tuh begini, tak jelasin gitu. Maksudku tuh begini, sampaiin perasaanku tuh begini, tujuanku begini. Aku nggak segan misalnya aku minta maaf gitu karena tadi aku tidak mendengarkanmu. Jadi hari itu selesai. Nah itu cara anak sikap nanti kan dia sama juga 90% gitu dia 90% efektif gitu. Kadang-kadang kalau udah kayak gitu tak ajaknya kita pulang, wah ya sekedar apa bakso atau apa, tapi ini itu kayak membalikin relasi. Nah, mengembalikan lagi rasa aman, rasa nyamannya dia sama kita kan gitu. Itu penting untuk anak-anak yang afektif ya. Oke, ini naturalis artinya bahwa dia juga punya kepedulian terhadap lingkungannya, lingkungan sosial. Kemudian selain adaptasinya tadi ya, juga anak yang karena dia adaptasinya bagus, otomatis ketika ada sesuatu yang baru, dia punya ketertarikan. Otomatis dengan angka segini, dia anak ditambah dengan ini tinggi, dan ini tinggi, ditambah dengan spasial yang juga sangat tinggi. Artinya dia anak yang membutuhkan tantangan. Ya, perlu tantangan. Ibu silam. Temani dalam proses adaptasi hal baru. Perlu tantangan. Jadi kalau misalnya kayak ini, ayo coba ini yuk, coba. Jangan takut-takut. Poin besarnya ada di sana. Jadi kalau sudah dengan apa betul. Nah, kalau yang di sini ini mejanya tante tidak boleh, itu di sebelah sini aja. Ya. Ini betul. Betulnya di sana. Nah, dia banyak kena
lapar nih yang bikin anak-anak penasaran. Tuh, jadi kalau misalnya ini kan berarti kita bisa centang nih 4 bakat yang utama, ya kan? Nah, ada bakat yang lumayan tinggi juga, ini apa nih? Body kinestetik. Body kinestetik itu kan gerak. Memang dia juga gerak itu cukup aktif. Jadi jangan dikira dia mengganggu kalau misalnya dia banyak mau pegang ini pegang itu, mau nggak bisa diem, nggak bisa duduk diem. Nah itu karena body kinestetiknya juga lumayan tinggi. Yang perlu kita lakukan apa? Berikan dia aktivitas penyaluran energi supaya ya bisa olahraga. Jadi tapi malam tidur malam nggak masalah ya? Nggak masalah, cuman Tidurnya saya teratur. Nah, kalau kayak gitu kasih dulu aktivitas yang puas ya. Tapi kalau bisa sih jam tidurnya supaya kemudian tetap. Nah, tetap dalam arti misalnya sudah jam 9. Jam 9 udah saatnya istirahat semua, harus kompak. Jangan minta dia tidur, TV nyala. Gitu kan? Terus atau kitanya masih bikin acara kan gitu. Kecuali ya memang saat-saat tertentu ya. Tapi ketika ada saat-saat tertentu kita juga harus ngomong, Dek, nanti rame ini. Biasanya kan kita sudah tidur jam segini. Yang hari ini kalau ngantuk tidur aja. Tapi kalau misalnya enggak, ya nggak apa-apa. Minta maaf ya, nanti kita tidurnya agak larut hari ini. Kasih tahu kayak gitu. Jadi dia juga merasa dia soalnya lagi ada acara ini. Gitu. Jadi dia bisa kembali lagi ke pola sebelumnya. Terus biasakan itu dah kalau sudah mau udah jamnya tidur, matikan TV, matikan lampu. Karena ternyata sinar itu kan terpengaruh juga nih, mempengaruhi kita juga. Ketika terang, mata itu akan refleks menganggap itu siang, sehingga tidak tidur. Padahal kita itu membutuhkan gelap juga, karena ketika gelap kemudian otak baru istirahat ya. Dan anak-anak seperti Putu ini kan ketika dia waktu tidur dia kan masih butuh panjang untuk pertumbuhan otak. Sampai dengan umur 7 tahun bahkan sampai umur 10 tahun dia masih butuh tidur siang. Gitu. Istirahatkan. Karena istilahnya screen time ya kan, kemudian ini ya light ya, cahaya ini pencahayaan itu benar-benar ditidurkan. Jadi siang tidur setidaknya 1 jam. Itu untuk pertumbuhan otak yang optimal. Tidur siang itu untuk anak-anak umur segitu. Masih butuh expand itu. Nanti ketika sudah umur 12 itu kan otomatis dia otak dipaksa untuk bekerja lebih banyak, lebih panjang, produktif ya kan, sampai nanti umur katakan umur 35. Setelah itu kita sudah butuh lagi tidur siang, makin menurun waktu tidur kita akan tambah banyak lagi semakin tua gitu. Jadi dia butuh tidur siang. Saran ya itulah apa namanya body kinestetiknya, pegang dia harus penasaran. Iya itu cara belajar. Hanya kita perlu ingetin hati-hati. Pelan ya. Ya. Mau terbang ya? Ya. Oke. Apa itu? Kemudian yang ini interpersonalnya juga lumayan kan, 9,56. Jadi interaksi dia dengan sekitar juga Kayak lumayan ABC bagus. itu. Kalau tak lihat di sini dengan angka paling rendah di 8,37 di kemampuan linguistik, kemampuan bahasa memang. Artinya kemampuan dia untuk mendengar, kemampuan dia untuk memahami memang kurang. Coba. Tetapi kan bukan berarti tidak bisa. Jadi kalau misalnya lambat, ini bisa. Yang penting jangan kita menjatuhkan harga dengan interpersonal yang tinggi. Kuda laut. Kok gitu aja, kok nggak bisa? Kita laut. Atau kita banding-bandingin, cepat dan down. Ikan fish. Enak dia di sini. Ubur-ubur. Jangan Goita. jangan pernah membandingkan. Adiknya pasti akan unik. Ikan Adiknya juga pasti akan berbeda. Jangan pernah kok nggak kayak adiknya, apalagi kayak anak tetangga gitu aja. Kalau ikan kalian di sini kecil. dengan angka paling kecil 8,37 itu sudah di atas rata-rata. Di dalamnya Putu masuk dalam kategori anak yang berjalan, daun anak yang itu cerdas. sama juga ke pantai. Sekarang anak yang cerdas itu anak
anak yang harus kita hati-hati kayak barang pecah belah kita jadinya. Sama kayak yang tadi. Sama Sama kayak kita tadi menganggap kan? dia bisa kehilangan kesempatan untuk memiliki bakat-bakat itu. Terus dalam Memiliki bakat-bakat dalam arti dia merasa bahwa itu bukan dirinya. Nah, itu akan butuh waktu yang lama sekali untuk mengembalikan kepercayaan diri, untuk membuat dia meyakini dia bisa. Ini, Kapan? Jadi kalau kayak gini Ya. memang benar nah, ini, didampingi Bagus kita dong, puas jadinya sebagai orang tua tuh apa yang tuntas gitu ya mendampingi. yang itu Jadi memang harus dengan ibu, hati ya kali. mendampingi. sana patas. Lalu kemudian apa yang bisa kita kembangkan dari dia, tentunya Ada kepiting. kita bisa mulai dengan Dia punya Seni, temannya bau. dengan seni, apalagi Ya, dengan kreativitas yang temannya bau. tinggi. Ada Coba kepiting. nanti apa saja aktivitas ini yang bisa diberikan, bisa selesai. Kepiting. Apakah dengan menari, apakah dengan yang sifatnya tradisional menantang Ibu. ya, karena afektif Ibu. progresif yang tadi yang cenderungan terbalik, tadi pemikiran terbalik, itu membutuhkan sesuatu yang unik yang menantang buat dia untuk dikerjakan, yang beda dari orang lain gitu loh. Kan kecenderungannya dia mencari yang kayak gitu, yang sedikit mainnya. Pintar Terus nanti keluar. kalau di rumah kan aktif kan mau banyak. Iya. Nah, coba libatkan dia karena dia intrapersonalnya tinggi, interpersonalnya juga bagus, tambah naturalisnya juga bagus. Artinya kan dia kemampuan dia untuk berbaur di komunitas sosial itu kan tinggi, dan dia punya bakat kepemimpinan yang tinggi juga. Nah, libatkan dari awal dia untuk berkumpul misalnya untuk apa terlibat. Entah dia mau lewat gamel kayak Bapak tuh Kelinci. temenin dia di sana biar tumbuh nih. Ini kelinci. Kan dalam komunitas sosial. Iya. Ibu, ibu. Jadi nanti kalau misalnya ini kan kayak ogoh-ogoh ini kan ini berguna ini. Bu. Ogo-ogo. Lagi pula kalau misalnya kayak dia apa namanya terlibat kayak di menggamal atau apa, itu ini sini berkembang, ini maju dengan sendirinya. Mungkin nanti dia tidak hanya akan sebagai pemain, tapi dia akan memimpin teman-temannya atau kelompoknya kan dia kelihatan gitu loh menonjol. Karena apa? Karena ide-idenya pasti unik. Ada aja nanti kenapa nggak dia bikin gini, nah gitu. Disitulah tempatnya ada orang tua lagi dampingin, kasih dia kepercayaan diri, kasih ide kayak gitu. Dorong terlibat lebih luas lagi. Jadi bukan semata-mata karena dia anak pertama, tapi karena memang dia memiliki kualitas. Sama ininya apa namanya, kita dibalikan ada kepercayaan, kita nanyain ke orang pintar gitu, baru lahir itu baru lepas pusara, nah, siapa yang sama itu yang apa reinkarnasi sama itu dijelasin bahwa anak ini akan menjadi orang yang besar, berbakat seni, temannya banyak, itulah intinya. Sama ya bedanya. Intinya gitu ya. Jadi saya berbakat di bidang seni, temannya banyak, ya, pokoknya jadi seperti itu dia pemimpin. Nah itu artinya kan lengkapi dia kayak tadi yang tak bilang nilai-nilai karakter tadi itu, keterbukaan, kejujuran, komitmen, itu nggak boleh. kayak gitu-gitu. Dari kecil saya gini. Nanti kalau misalnya katakan dia salah, kenalkan dia dengan konsekuensi. Bahwa ya memang orang kalau misalnya kita salah ya kita harus bertanggung jawab dengan kesalahan itu ya, tentunya sesuaikan dengan umurnya lah ya. Tapi untuk menunjukkan bahwa itu salah dan dia harus bertanggung jawab karenanya, setidaknya minta maaf. Tidak tahu. Maaf, terima kasih, minta tolong, itu kata-kata dan apa namanya sorry, please forgive me, Saja. Jatuh.
thank you, Iya. permisi. Nah itu kata-kata ajaib itu yang harus kita pastikan dia kuasai. Gitu. Oke. Nah, ininya apa yang nanti kira-kira bisa dikembangkan menjadi apa kan gitu? Dengan logika kayak gini, dia mau jadi di sipil dia oke, orang di R2-nya bagus, logikanya bagus, perencanaan dia bagus, dia mau jadi arsitek, dia mau jadi apa? Teknik sipil, dia mau diambil di mekanik, dia mau jadi dokter pun oke. Karena apa? Di dokter itu syaratnya kan intrapersonal, logika, kemudian naturalis, kuat. Cuman di sini kita harus antisipasi karena linguistik atau kemampuan bahasa dia kurang. Nah, kita bisa antisipasi kan, kayak sekarang udah mulai tertata nih penyampaiannya, nah kita dukung. Nah, dari awal karena dia kurang di situ, bagaimana kalau di backup dengan kemampuan bahasanya yang harus kuat? Karena kekurangan dia di sana. Gitu. Nanti pada saatnya dia udah mulai bisa dengan bahasa ketiga, ya kan? Sekarang kan dua bahasa Indonesia, bahasa Bali. Nah, bahasa Inggris dia sudah mulai karena dia di YouTube atau TV dia mengikuti. Masih ingat itu? 1, 2, 3 ABC. A B C D. Terus A C D E F G H I J K L L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Oh, now I know the ABC. Let's we apa lagi? Enggak. Hah? Enggak. Nanti Now Ya, I know my ABC. Lihat motor. Next time won't you sing with me? Dia mau tengah belajar. Ya, belajar ya. supaya bisa gitu ya. Supaya itu mengerti. Dia mau tengah belajar. Iya. Suka betul belajar? Iya. Iya. Jadi strateginya untuk di awal kejar di kemampuan bahasa. Karena ya itu dia itu di kemampuan memahaminya kan dia mendengarnya tidak sabar. Tidak sabar dia. Tapi itu syarat. Istilahnya ini kalau apa supaya terpenuhi angka 9. Nah, sekarang kita lihat gaya belajarnya kan gitu. Dari gaya belajarnya dominannya adalah visual dan kinestetik. Berarti bukan dengan meminta dia mendengarkan. Kalau kita minta dia dengerin aja nggak mempan. Nah, gaya belajarnya bukan mendengar. Dia mau ini belajar. Ya, visual melihat, auditori mendengar, kinestetik merasakan atau mempraktekkan. Jadi cara belajarnya itu akan lebih pas kalau kita memberi contoh. Dia akan lihat apa yang dicontohkan, dan akan sambil dengan mengerjakan. Jadi ibaratnya kalau nanti dia sekolah ya dia melihat, mencatat, atau memperagakan, terjun langsung, digunakan, dipraktekkan secara langsung, itu akan membuat dia lebih cepat untuk belajar. Itu jatuh lanjut tuh. Berarti kayak ininya tuh putu tuh membutuhkan pengalaman. Jadi butuh pengalaman. Pengalaman. Ya, pengalaman itu berarti putu harus berani mencoba. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya diajak, ayo putu dicoba ini. Oke, gitu ya. Iya. Jadi biar putu lebih banyak belajar. Ya.
Iya. Itu ininya, jadi sering diajak, dilibatin, siswa kinestetiknya terlibat. Jadi kalau misalnya dia pembelajaran suruh dengerin aja ya udah bengong. Kita banyak ngomong lewat ya, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Tapi kalau misalnya sini kan gitu kan, ayo sini, ini kerjain ini caranya, nah baru dia. Tapi kita jangan menyerah di sana kan gitu, minimal tentang keahliannya tadi kan, bahasa di ini. Nah, dia memang bahasa akan lebih tertarik ketika itu interaktif. Pembelajaran yang interaktif, jangan pembelajaran yang konvensional. Tanya jawab itu ya. Ya, menarik lah gitu. Terus habis itu dengan cara misalnya kayak storytelling pakai alat peraga, itu cepat juga. Itu media buku sangat penting karena dia bisa langsung lihat, langsung ini kan tadi kan begitu lihat langsung imajinasinya dia. Nah, kalau untuk sekarang sih sambil menunggu nanti fasenya dia akan belajar bahasa, kalau aku sih bilang selama TK gempur dengan storytelling, dengan dongeng, kita bacain dia dongeng. Tolong sediakan waktu sebelum tidur. Itu akan membantu dia itu punya daya imajinasi tadi itu. Jadi berkembang saat itu kan dia akan bertanya, dan pada saat itu juga kita bisa memasukkan nilai-nilai. Misalnya dengan kayak dongeng-dongeng itu, dia lagi belum bisa baca, kita lo bisa mengubah jalan ceritanya. Gambarnya itu dia lihat, nilainya kita masukin, kita ganti nama tokohnya. Dulu itu yang tak lakukan sama Fatma. Jadi satu buku ceritanya sama tapi bisa lain gininya. Isinya bisa lain, makanya di Tiga Raksa itu dia kan punya buku cerita yang dia tidak berteks. Gambar ya. Gambar tok. Kayaknya yang itu deh, yang kecil. Masih itu yang itu tanpa teks, tidak ada ini. Coba Butuh bisa ambilin ini tante buku yang itu. Nah, tante tunjukin tuh yang di sebelahnya Tarzan, yang di atasnya gambar Pak Tani itu. Bisa kita ambilin bukunya? Iya. Bisa, oh pintarnya. Tadi di atasnya dinosaurus. Mana buku Dinosaurus. dinosaurus? Itu taruh di mana? Sini. Nah, itu Iya. di atasnya lagi, satu Iya, lagi, atas, buku atas. yang warna biru, yang di atasnya sayang. Itu yang di atasnya. Yang kecil, buku yang kecil, Kita kecil. buku yang kecil. Gambarnya si bapak sama ibu. Nah, Sama ibu. terus enggak. Itu yang kecil, yang sebelahnya Winnie the Pooh. Sebelah kiri. Biarin. Sebelah kiri, Jangan lihat sebelah yang mana. Yang isi gambar yang bapak kecil, ibu buku yang itu. kecil yang warna biru. Bapak ibu isinya itu. Di atasnya itu, Atas. di atasnya, Di atas. di atas. Betul, di atas. Atasnya. Atas, di atasnya. Tangannya itu loh. Enggak. Di atasnya Yang itu. buku kecil itu. Tangannya itu. Ayo cari gimana dia. Mana? Mana ya? Yang warnanya biru, ada warna birunya. Ada warna biru. Ini Ini loh. sini. Di atasnya buku Pak Tani. Mana buku ini Pak Tani? Ini kan Pak Tani. Nih, ya kan? Terus Iya. mana di atasnya yang mana atasnya? Ini kan? Iya. Yang mana? Warna biru. Iya. Ya, coba ambil. Nah, kasih lihat Bapak. Nanti ada banyak tipe-tipe buku kayak gitu. Untuk umur-umur segini, bisa kadang-kadang pakai nama ini namanya bapak ibunya, ini dia, nanti ini saudaranya dia, yang lain siapa, kita kasih nama si belanja. Nah ini sekaligus sambil kita ini itu loh kayak waktu kita belanja di sana ada apa aja. Nah kayak gitu. Jadi kembangin walaupun ini cuma satu ini kita bisa cerita banyak. Nanti ya model ini kan hanya contoh. Ini kan ceritanya udah ini apa namanya, di kayak ini di kebun binatang ini kita bisa panjang. Tokohnya bisa kita ganti, background